Selamat siang Bapak Ibu, jumpa lagi dengan podcast JKLPK, podcast Kedai Kopi. Dan kali ini kita punya tamu spesial, jauh dari tanah Papua, Kak Yohana gitu ya. Iya. Nanti Kak Yohana bisa singkat berkenalkan dirinya. Kita hari ini akan diskusi tentang isu-isu yang ada di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya begitu. Kak Yohana kesehariannya di kampus dan di mana lagi nih Kak? Ya. Selamat siang untuk kita semua. Saya Johana Christina Naomi Kamesra. Biasanya dipanggil Jo. Kak Jo, Kak Ya, Jo. Kakak Oke. Jo. Biasa juga dipanggil Mak Jo. Oke, Kak Gitu ya, Jo. ya. Saya keseharian di kampus Setia Bukit Saitun Di Solo Bukit Jaitun. sebagai ketua Setia Bukit Saitun. Oke Kak Tetapi ya. ada kegiatan-kegiatan di luar Luar Bukit kegiatan Jaitun. kampus, iya, yaitu sebagai pekerja kemanusiaan. Oke. Iya. Dan Kak Yohana ini juga aktif dalam isu-isu kemanusiaan tadi Iya, Kak ya. benar sekali. Khususnya di isu perempuan. Iya. Nah, dan Perempuan dan anak. perempuan dan anak Anak. begitu ya. Dan yang saya tahu biasanya di setiap akhir tahun Iya. itu mengadakan kampanye 16 hari anti kekerasan Iya. pada perempuan. Iya. Mungkin Kak Yohana bisa ceritakan kenapa mesti melakukan itu? Iya, saya tiap tahun itu dari lembaga kami Pusat Studi Pengkajian Perempuan dan Oke. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, ditambah kolaborasi dengan Iya. beberapa kelembagaan, kita melakukan kegiatan 16 hari kerja anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan anak. Mulai dari tanggal 25 November sampai pada 10 Desember. 25 Oke. November itu kita biasanya membagi-bagikan bunga. Oke. Di bunga itu ada tulisan, ada pesan gitu ada kayak. pesan-pesan moral bahwa Oke. jangan memukul perempuan Oke. dan yang lain-lain. Nanti perjalanannya waktu di tanggal 1 adalah hari HIV/AIDS. Oh iya iya. Itu kita akan mengundang teman-teman yang bergerak di bidang Isu itu. khusus isu-isu untuk kesehatan, isu-isu HIV/AIDS. Iya iya iya. Tanggal 3 itu adalah kita anak-anak disabilitas. Oh. Jadi kita biasa buat bingkisan-bingkisan kecil untuk membagikan di rumah-rumah. Di rumah-rumah adik-adik yang atau keluarga yang disabilitas. Heeh. Nah, tanggal 4 adalah Hari Noken. Oh, Hari Noken. Iya, Hari Ini khusus kebudayaan Papua Kebudayaan ya kayak. Papua, Hari Noken itu yang pastinya itu ada karnaval. Oh. Ada karnaval, semua teman kita mengundang untuk kita bersama-sama. Tahun lalu itu kita sudah kampanye Hari Noken dan kita punya dari DPR sudah mengesahkan. Tinggal kita lagi menunggu perwalinya. Untuk Oke. setiap instansi pemerintahan itu harus memakai noken di Noken. hari Kamis. Oh. Kebetulan di hari Kamis itu biasanya kita harus memakai batik, Heeh. maka tasnya harus pakai noken. Ditambah lagi Noken. Ya, gitu kenapa ya. harus memakai noken? Karena agar supaya mamah-mama Iya. yang lagi berjualan noken, Iya, yang iya, merajut noken, Iya, itu iya. mereka juga mempunyai penghasilan. Oke. Karena kalau kita beli berarti menambah penghasilan Penghasilan mereka, mereka, itu. dan juga bisa berputar modalnya. Iya, iya, iya. Jadi gitu. Nanti sampai di tanggal 10 adalah hari HAM Itu sedunia. puncaknya gitu Iya, ya. puncaknya. Biasanya kita melakukan pembakaran 1000 lilin. Kalau 2 tahun lalu atau tahun kemarin itu kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah secara khusus pemberdayaan perempuan. Kita buat di Sorong City. Kalau Oh. ada yang jalan-jalan ke Sorong, Ya, ya, Sorong ya. City di sana kita berkumpul. Ada kelompok anak-anak, terus ada kelompok literasi. Mereka bercerita. Setelah itu kita pembakaran lilin dan ada doa bersama yang Ya, ya, dipimpin ya. oleh ketua Klasis Sorong yang notabene-nya adalah ketua JKLPK Ya, juga. betul, Jadi betul. beliau adalah ketua Pokja JKLPK karena untuk ke-16 hari kerja kita berkolaborasi. Banyak Kolaborasi, sekali ya. beberapa lembaga. Berarti melibatkan banyak orang Kak Banyak ya. orang, ya. Betul-betul. Nah, pertanyaannya Kak, kenapa mesti melakukan kampanye itu? Ada isu apa? Kenapa mesti bilang ke orang jangan pukul perempuan, harus melindungi penyandang disabilitas? Secara umum memang ada hal yang tidak baikkah sehingga mesti melakukan kampanye itu gitu Kak? Kalau hal yang tidak baik pasti banyak sekali. Banyak, kan? Iya. Kan kita bermula 16 hari kerja anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bermula dari pekerja buruh pabrik. Awalnya? Awalnya yang cerita Oh. apa di Panama atau di Amerika Iya, Latin. iya.
Di sana kan kedua kakak beradik, Ya, saudara kembar, mereka memprotes. Betul. Memprotes tentang bagaimana ada kesenjangan, ada diskriminasi Iya, iya. terhadap perempuan, dan mereka kan dibunuh. Ya, ya. Nah, di tanggal itulah menjadi momen bahwa 16 hari kerja untuk harus kita bicara kepada dunia bahwa perempuan dan anak itu perlu dilindungi. Gitu. Makanya biasa kita ada punya kata-kata, kalimat itu begini. Kalau kau pukul perempuan, kau tidak jago. Tapi kalau kau pukul Tifa, kau jago. Gitu. Begitu. Iya. Nah, kalau secara umum kan kondisi katakanlah pelindungan terhadap perempuan dan anak di Papua itu gambarannya seperti apa, Kak, gitu. Sehingga memang mesti ada kampanye ini supaya bisa mengingatkan banyak orang gitu, Kak. Kalau perlindungan terhadap perempuan dan anak itu kan di Undang-Undang 23 tahun 2021 atau itu sekian, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan. Nah, kita di daerah harus melindungi perempuan, melindungi anak, bukan saja karena ada undang-undangnya, tapi perempuan dan anak itu perlu dilindungi. Nah, kenapa demikian? Karena perempuan ini kan yang melahirkan kehidupan. Betul. Kalau perempuan dipukuli, dia sakit, kan ada fiskis, ada pelecehan seksual dan yang lain-lain. Ketika perempuan itu dia terpuruk, maka hancurlah rumah tangga itu. Karena kan biasa dibilang perempuan adalah tiang ekonomi negara, penghasil devisa terbesar bagi negara. Tetapi perempuan juga adalah tiang ekonomi keluarga. Gitu ya. Perempuan bisa menjadi kepala keluarga. Betul. Iya. Laki-laki tidak bisa, mohon maaf, tidak diskriminasi. Iya, karena nanti kita bicara pelanggaran HAM di tanggal 10. Jadi kami, dari saya sebagai Ketua Regen JKLPK di Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga sebagai Ketua Pusat Studi, dan juga bersama dengan teman-teman yang lain, kita JKLPK ada punya 13 LPK. 13 LPK itu kita sudah berkoordinasi. Di tahun ini kita akan buat apa? Karena biasanya setiap tahun pasti mereka bertanya. Karena ini menjadi agenda kita tiap tahun. Rencananya apa nih, Kak, untuk tahun ini? Kalau tahun ini kita akan melakukan, semoga dan mudah-mudahan itu terjadi, kita akan melakukan pelatihan. Pelatihan UMKM. Iya. Dari pelatihan UMKM ini, nanti Pak Dr. James Kastanya juga sebagai narasumbernya. Narasumber gitu ya. Untuk UMKM. Setelah UMKM itu sampai di tanggal 10 nanti kita berencana itu adalah di mana mereka ada semacam workshop begitu. Terus ada pameran kecil, hasil-hasil kerajinan tangan yang mereka lakukan ini, itulah yang di sana, sekaligus ada debat. Saya lagi ada membuat debat untuk generasi Z ini. Debat untuk anak muda. Iya. Dari situ kebetulan saya sendiri punya keponakan itu, dia punya namanya motor jelajah. Motor jelajah, jadi itu komunitas atau komunitas. Dia sendiri. Sendiri. Dia sendiri, tapi dia punya motor jelajah itu, dia keliling seluruh Indonesia ini untuk membuat menjadi YouTube dan lain-lain. Itu saya akan panggil dia untuk memberikan materi ketika di pameran itu. Mini pameran saya tidak terlalu besar, tetapi itu akan mendatangkan hal yang lain. Nah, kemudian, Kak, sebetulnya tadi selain memang mesti ada dikampanyekan karena sudah ada undang-undangnya, sebetulnya harapan yang sangat melakukan kampanye ini, apa sih yang diharapkan oleh Kak Yohana dengan teman-teman, baik terhadap pemerintah, mungkin juga terhadap penegak hukum? Harapannya apa supaya ada apa gitu, Kak? Kalau untuk pemerintah dan penegak hukum, harapannya agar supaya pertama perlindungan terhadap perempuan itu memang proteksinya harus terus. Kak. Jadi dia tidak hanya di atas kertas sebagai undang-undang dan yang lain-lain. Yang berikut, Noken yang tadinya, yang teman-teman, ada Ibu Elizabeth Nau, mantan anggota DPR yang kita biasa undang ya. Itu beliau sudah berusaha untuk Nokennya bisa masuk di dalam dibuat perdanya. Sudah jadi perda, sudah jadi perda, tinggal dari perwalinya. Peraturan. Kenapa harus Noken? Karena Noken ini adalah kandungan perempuan. Kalau kita mau bilang, Noken itu harus ada
perwalinya, sehingga hasil noken dari perwalinya orang menjadi, oh iya, ini kita harus pakai noken di hari Kamis, kita harus beli di mama dorang. Jadi mama, jadi uang itu terputar aja di situ. Berarti memang untuk meningkatkan perekonomian dari orang lokal. Pembuat noken. Harus buat noken. Nokennya noken yang memang dari serat kayu kayak, bukan yang ada yang dari serat kayu, ada juga yang dari pemintal benang dari pabrik. Iya, pabrik. Iya. Gitu. Gitu. Dan kemudian Kak, kalau misalnya noken itu belum sampai saat ini belum ya ada pewalinya, kondisinya seperti apa sekarang ini gitu? Saya berpikir begini, beberapa waktu lalu pasar Remu, pasar berjumpanya antara pembeli dan penjual di pasar sentral ini kan terbakar. Saya lagi berpikir bahwa ini kalau kita kan sudah mau menghadapi Natal ke depan, harga barang itu pasti meningkat. Apalagi orang mencari pakaian, sandang, pangan, itu pasti meningkat harganya. Karena dengan begitu ya noken itu juga bahan bakunya pasti ada sebagian terbakar. Begitu. Tapi Kota Sorong itu yang sebagian terbakar, tapi ada penyediaan ketersediaan bahan baku di tempat toko yang lain ada. Gitu. Jadi kalau perwalinya sudah ada, maka mama-mama bisa buat noken. Pegawai negeri atau siapapun dari swasta wajib beli itu kayak membeli, kan uang terputar di situ. Ya. Hanya saja mama-mama ini kan mereka berusaha secara pribadi. Untuk nanti kita harus rangkul supaya belajar manajemen keuangan itu yang baik, itu yang kita berharap di situ. Supaya nanti hasil penjualannya itu memang bisa dimanajemen dengan baik. Gitu Kak ya. Nah, saya tertarik Kak, saya pernah dengar bahwa perempuan atau ibu Papua itu adalah tanah kehidupan gitu ya, disimbolkan seperti itu. Nah, kalau Kakak bisa ceritakan pengalaman selama ini, sebetulnya peran perempuan di Papua sejauh ini sudah seperti apa gitu Kak? Kalau kita mau bilang peran perempuan, bukan saja di Papua, di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, tetapi secara khusus untuk perempuan Papua punya peranan yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, dia melahirkan, kita bilang melahirkan kehidupan. Dia melahirkan anak-anaknya, dia membesarkan, dia membina. Walaupun mungkin suaminya tidak bekerja dengan penghasilan bulanan, tetapi dia bisa menyekolahkan anaknya. Kita kasih contoh, ada yang kerja perempuan itu cuma toki batu, jual. Gali pasir, jual. Tapi hasil dari itu bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana. Itu kekuatan perempuan. Perempuan itu kan kalau kita lihat, misalnya anak, dia mau ke sekolah, dia pasti cari mamanya. Pulang dia tidak akan bilang, walaupun bapaknya ada dulu, dia bilang, bapak mama. Tapi mama yang dicari. Mama lah yang dicari. Kenapa? Karena bisa saja secara alamiah ibu yang mengandung 9 bulan 9 hari, sehingga kalau misalnya ibunya sedih, anaknya pembawaannya pasti mengikuti itu. Sehingga kita bisa katakan, kenapa kita katakan perempuan lah yang melahirkan kehidupan. Begitu. Jadi kalau menyakiti perempuan, berarti juga menyakiti itu semua aspek ya. Semua aspek. Kalau misalnya perempuan dia sedih, dia tidak masak di dalam dapur, kita pulang tidak ada makanan. Kenapa? Udah mama ada marah, jadi mama tidak masak. Ya begitu. Jadi perempuan itu sisi ada negatif, ada positif. Kalau misalnya perempuan nanti laki-laki misalnya, mereka bilang, kamu perempuan siapa sih? Kadang ada yang bilang, sudahlah perempuan itu kan hanya sebatas dapur, sumur, dan kasur. Itu kan biasa, kalimat itu yang membuat sehingga perempuan mulai bangkit kan sekarang. Semua perempuan menjadi orang-orang profesional. Dan sekarang Kakak lihat trennya, dinamikanya perempuan Papua sudah mulai, ruangnya sudah mulai terbuka gitu kayak. Perempuan Papua sudah mulai bangkit. Dan ketika sudah bangkit dan lagi bangkit untuk menuju sejahtera yang sebenarnya. Berarti sudah ada yang mengisi ruang publik menjadi anggota dewan. Pejabat perempuan Papua sudah ada di segala lini. Sudah ada di segala lini. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu dengan baik. Terus kita tidak boleh lupa bahwa regenerasi itu penting. Kalau saya misalnya duduk sebagai siapa begitu, terus saya saja dan tidak mengkaderkan perempuan yang lain, saya nggak sukses. Betul. Itu tidak sukses. Begitu. Tapi kalau saya duduk sebagai seorang
pimpinan, terus saya mengkaderkan, Ya. itu artinya saya sukses karena Betul. saya bisa ada kaderisasi. regenerasi gitu Iya, ada kayaknya. regenerasi. Gitu. Nah, ini Kak, tadi kan rangkaian 16 hari itu ya. Iya. Di ujungnya ada tanggal 10 peringatan Hari HAM gitu Iya. ya. Dan memang sejauh ini memang kalau bicara Papua juga tidak terlepas dari konteks pelanggaran HAM gitu Iya. Kak ya. Nah, harapan Kakak seperti apa supaya Papua bisa maju, SDM-nya maju, semua apa namanya ekonomi juga maju, tapi masalah pelanggaran HAM ini juga bisa diatasi gitu kan. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi dan bagaimana sih solusinya menurut Kakak gitu ya? Kalau saya pelanggaran HAM di Indonesia secara khusus untuk kita di Papua. Pelanggaran HAM itu dari tahun, kalau kita mau bilang misalnya dari tahun 63 sampai hari ini tidak pernah terselesaikan. Nah, benang merahnya ada di mana? Benang merahnya itu adalah pembuktian pembenaran. Betul. Pembuktian pembenaran bahwa pernah terjadi dan memang itu terjadi. Jadi gitu Kak ya. Tetapi di Kenapa tuh ulang lagi iya, gitu Kak? ulang lagi dan tidak pernah terselesaikan. Saya juga bertanya, kenapa sih tidak diselesaikan? Betul. Ada apa Ada begitu? apa? Kalau memang kita bertanya ada apa, mari kita sama-sama. Duduk bersama gitu Kita Kak ya. duduk bersama dari semua tingkat stakeholder, Iya, iya. masyarakat, tingkat swasta, masyarakat adat, kita duduk bersama. Kita melihat apa yang menjadi persoalan yang inti sebenarnya. Iya, betul. Pelanggaran HAM itu kan banyak. Banyak sekali ya. Banyak sekali versinya. Versinya betul. Banyak sekali ceritanya. Ceritanya ya. Tapi cerita yang sama itu seperti Ya, apa? Pak. Begitu. Kalau menurut saya, kemanusiaan itu kalau kita tidak buat dia baik, itu juga pelanggaran HAM. Betul. Dan hari-hari ini pelanggaran HAM terjadi karena kemanusiaan. Iya, ya. Begitu. Nah, kemudian Kak, soal apa ini ruang dialog sebetulnya Kak ya, Ya. membuka ruang dialog yang seluas-luasnya melibatkan banyak pihak, Ya. sehingga ada apa ya, ada kalau sudah dialog kan artinya ada kesetaraan gitu Kak ya. Ya. Dan mungkin itu yang belum akses untuk melibatkan semua pihak, termasuk yang katakanlah yang selama ini mungkin masih mengambil jalan yang berbeda. Mungkin kedepannya seiring ini ada pemerintahan baru gitu kayak mungkinkah ketika ruang dialog itu dibuka seluas-luasnya itu akan memberikan keadaan yang lebih baik lagi gitu. Kalau saya berpikir ada ruang dialog yang dibuka, maka itu adalah peluang untuk kita bisa bersama-sama, bisa duduk, kita bisa bicara bahwa pelanggaran HAM ini dari sisi yang mana. Kan pelanggaran HAM ini banyak ya. Ekosop Buthan Kam itu itu perlu dibicarakan semua. Nah, untuk pemerintahan yang baru saya berharap pelanggaran HAM di tanah Papua itu bisa dapat terselesaikan. Jangankan terselesaikan, diakui saja bahwa ada pelanggaran HAM, itu kami sudah kami sudah rasa bahwa oke. Pokoknya diakui saja bahwa iya benar ada pelanggaran HAM di tanah Papua. Itu saja sudah langkah maju. Itu satu langkah maju. Ada pengakuan. Kan pengakuan ini bukan hanya karena hal yang baik saja. Tapi pengakuan itu harus hal yang tidak baik pun harus diakui. Gitu ya. Maka kebenaran itu jadi saya bisa pinjam kata-katanya almarhum Profesor siapa namanya Saitapi. Beliau kan bilang, sejauh mana ketidakbenaran itu berjalan, maka kebenaran itu akan mendapatkannya. Itu bahasanya yang sebenarnya ada tulisannya, tapi saya hanya baca gitu. Sejauh mana ketidakbenaran itu berlari, kebenaran itu akan mendapatnya. Jadi begitu. Betul Kak. Makanya. Ya itu tadi karena selalu ada peringatan Hari HAM, kita berharap memang kedepannya ya kita tidak salah berharap gitu kayak setidaknya jangan sampai ada terjadi lagi. Kemudian yang sudah terjadi itu bisa ada ruang dialog untuk menyelesaikannya gitu ya. Karena kan Papua ini tidak bisa dibantah bahwa
sangat kaya akan sumber daya alam. Betul. Dan kita ingin juga orang-orang Papua itu sejahtera gitu, kayak merata semuanya. Iya. Dan itu kan yang mungkin belum terjadi. Dan semoga dengan aksi-aksi ini itu bisa menyadarkan banyak pihak gitu kayak. Nah, saya ingin juga dari Kak Yohana, ini kan peran gereja sebenarnya nggak bisa nggak bisa dilupakan ya, karena kalau bicara Papua juga harus melibatkan gereja. Nah, sejauh ini menurut Kakak bagaimana kolaborasi dengan gereja dalam isu-isu kemanusiaan? Kalau isu-isu kemanusiaan sebenarnya gereja harus bicara Gitu ya? Iya. Kalau misalnya seperti saya masuk dalam perangkat di Klasis Sorong. Oh, iya. Di bagian komisi kemitraan, pemerintah, gereja, dan NGO. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa gereja itu harus juga bukan berpihak, tetapi gereja juga harus menjadi mediator untuk persoalan-persoalan ini. Karena rakyat atau masyarakat yang mengalami itu adalah warga gereja misalnya. Iya, begitu. Jadi saya pernah membaca satu buku yang ditulis Gereja Tanpa Tembok. Artinya gereja itu tidak hanya mengurus ranah domestiknya saja, tetapi gereja juga harus keluar karena jemaat itu, umatnya itu kan ada di setiap lingkungan-lingkungan yang ada. Betul. Jadi gereja itu harus maksudnya bukan gerejanya, gereja kan gedung yang utuh yang tinggal di tempat, tetapi kepengurusan orang-orang itu harus keluar dari itu keluar. Dan bagaimana bisa menarik persoalan ini masuk di dalam gereja dan dipastoralkan itu untuk bisa mencapai sebuah solusi. Artinya memang gereja harus masuk ke persoalan yang dihadapi umat. Betul, tidak hanya di mimbar saja gitu. Tidak hanya di mimbar. Gitu ya. Kan kalau misalnya ada kalimat pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kalau menurut saya itu artinya kita dari gereja harus keluar. Betul. Melihat orang-orang, bukan saja orang yang majelisnya, bukan saja pemimpin gerejanya, bukan saja pengurus gerejanya, tetapi orang di luar itu. Termasuk yang bukan warga gereja bukan warga gereja sekalipun. Kita boleh. Betul. Nah, kemudian Kak, ada satu lagi yang saya pikir juga penting kita edukasikan juga ya, karena masih ada juga sebagian orang yang memang mungkin dia literasinya kurang, atau dia juga memang belum membaca secara utuh tentang orang Papua, yang masih menganggap ada pandangan stigma negatif nih Kak ya terhadap orang Papua. Nah, sebetulnya apa cara yang paling bisa kita lakukan bersama supaya kita bisa mengikis stigma itu, bahwa memang Papua adalah sama dengan kita, tidak boleh lagi stigma gitu. Karena misalnya kalau kita lihat di media sosial, kadang kan ada ujaran-ujaran kebencian tuh. Nah, itu kan sebetulnya sangat miris Kak ya. Nah, kita ingin mendobrak itu ya, supaya tidak ada lagi stigma negatif terhadap saudara kita orang Papua gitu Kak. Kalau untuk stigma itu saya berpikir sampai kapanpun stigma itu pasti ada. Tetapi kalau misalnya orang cuma melihat dari kulit luarnya, hitam keriting rambutku, hitam kulitku, orang udah stigma. Kan? Tapi kalau misalnya orang Papua semua berambut lurus dan putih, tidak mungkin ada stigma. Jadi saya berpikir kalau mereka membuat stigma, itu salah mereka sendiri. Betul. Salah mereka. Kenapa salah mereka? Dan terus mereka harus bertanggung jawab sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Berbeda-beda gitu. Berbeda itu untuk harus bersatu. Betul. Berbeda itu untuk harus bicara kebersamaan. Jadi tidak ada stigma. Betul, Kak. Kalau orang membuat stigma, berarti orang itu adalah orang-orang yang belum paham, dan orang masih kalau saya bilang, kalau orang istilah bilang masih tidur miring lah. Jadi belum paham apa itu. Jadi begitu. Itu supaya kadang itu sangat mudah kita temui, terutama di media sosial gitu ya. Padahal kalau kita bisa langsung kenal,
Ya. itu saya pikir orang Papua orang paling baik. Benar. Begitu kan. Ini kan soal Terima kasih. apa ya, kesempatan yang Iya. belum ada gitu kayak, dan saya pikir itu peran kita semua gitu Iya. kayak, dan itu mungkin dalam konteks JKLPK juga kayak Siap. perlu kedepannya Iya. supaya tadi ya, dalam rangka untuk mengikis stigma itu gitu, Stigma, gitu iya. ya gitu. Benar. Nah kemudian Kak, selain 16 hari itu Iya. yang dimulai akhir November sampai puncaknya tanggal 10, Iya. apalagi Kak di luar itu yang sejauh ini Kak Iyo dengan teman-teman lakukan dalam rangka kampanye apa namanya, pelindungan terhadap perempuan, pembelaan terhadap perempuan gitu Kak? Kalau untuk 10 Desembernya berakhir, Mm-mm. kita masuk ke sana kan sudah kita akan masuk ke Natalan. Ya. Natalan kita kadang-kadang suka ke panti asuhan. Oh, oke. Kita membawa berbagi dengan makanan, iya. mereka gitu ya. Adik-adik yang kita biasa kalau di Kota Sorong itu banjir, kita Oke. biasa kan trauma healing. Ah. Bawa tuh kacang hijau, bawa buku gambar. Itu kita biasa berkunjung ke mereka Mereka lagi. semua ya. Iya, jadi setiap tahun pasti ada. Ada saja gitu Iya, Kak ya. ada di sana. Nah, ini kan Kak, kita lagi ada pilkada ya, serentak Iya. nasional dan termasuk di Papua, di Kota Sorong. Nah, kira-kira dari kandidat yang ada sejauh ini, apakah ada upaya untuk bisa katakanlah melakukan apa namanya perjumpaan dengan mereka? Kira-kira untuk isu perempuan apa yang mau mereka lakukan, dan kira-kira apakah itu sudah sejalan dengan cita-cita selama ini? Kalau kita, saya kadang tidak membawa kelompok atau organisasi ini ke politik praktis. Oke. Saya tidak membawa itu karena kita yang tergabung di dalam kelompok-kelompok ini kan pemahaman tentang politik itu agak berbeda-beda. Beda-beda gitu ya. Sehingga saya kadang tidak membawa mereka untuk masuk di dalam politik praktis. Tapi kalau bicara untuk kemanusiaan, ya kita sama-sama. Sama gitu ya. Nah, kita tunggu dan kita melihat dulu. Nanti kita sudah berapa kali lihat debat kandidat Iya. untuk gubernur, untuk bupati-bupati. Nanti kalau ada di Sorong, teman-teman pasti kita ajak untuk melihat Iya. dan siapa begitu. Jadi kalau untuk hari ini saya tidak punya jadwal untuk membawa kelompok ini untuk. Kalau seandainya mengadakan- Kak ada kesempatan bertemu dengan calon-calon ini, Kakak mau sampaikan apa? Mau suarakan apa kalau yang paling penting? Kalau misalnya saya secara pribadi, ya saya sampaikan bahwa perempuan dan anak itu penting. Nah, Jadi isu itu penting. Sehingga isu ini sangat penting, sehingga kalau apabila misalnya ada yang duduk menjadi bupati atau menjadi gubernur, ya anggaran untuk perempuan dan anak itu Oke. perlu ditingkatkan Dinaikkan, dalam ya. bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Gitu. Oke ya. Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak ya. Iya. Saya ingin mendengar langsung dari Kakak, orang Papua. Pertanyaannya adalah, kalau Kakak ditanya dari sudut pandang orang Papua, Kakak membayangkan Indonesia itu seperti apa? Maunya seperti apa ke depannya? Boleh dari segala aspek Kak. Jadi ini sama ini kan Jakarta memandang Papua maunya begini-begini. Sekarang kita balik gitu. Orang Papua membayangkan Jakarta dan Indonesia secara umum ke depannya idealnya seperti ini, dan itu harapan dari orang Papua Kalau gitu. harapan kami, saya secara khusus, saya orang Papua berharap agar supaya Jakarta itu tidak lagi menganaktirikan Papua. Papua. Dengan misalnya contoh begini, kalau hanya pergi untuk membuat kegiatan, kalau kegiatan di atas kertas dibilang seminggu ya seminggu, jangan hanya 2 hari terus pulang, begitu. Oke. Tetapi kalau bisa kegiatan yang di Papua itu kasih orang Papua lah yang jadi fasilitatornya, Oke. agar supaya dia langsung menjadi pendamping. Iya betul. Yang Jakarta tinggal bawa program, nanti orang di Papua yang mengerjakan. Ya. Cerita pengalaman dulu kerja di Oxfam Bank Dunia itu modelnya seperti begitu. Melihat aset orang Papua yang ada di tempat itu, dia bisa jadi fasilitator, kita memberikan kesempatan agar supaya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan ada pendampingan, mereka lah yang menjadi pendamping. Gitu. Jakarta tinggal mendapat laporan, begitu. Oke. Nah, Jakarta juga orang Papua melihat Jakarta itu kota yang besar, kota yang besar, sehingga tahu bahwa segala sesuatu itu gampang di sini. Gampang. Mau apa tersedia. Oh, ya. Sementara kita di sana. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang di Papua
Kalau Papua mengusulkan misalnya kegiatan anggarannya segini, jangan dipotong. Jangan beranggapan hitungan Jakarta sama dengan di Papua. Tidak, beda. Beda. Iya. Seperti misalnya contoh, dari Kota Sorong datang pergi ke kakak kabupaten atau datang ke Sorong Selatan, itu kosnya besar. Ya. Tetapi kadang dipikir bahwa itu biasa-biasa saja. Iya. Nah, untuk membangun Papua itu tidak semudah membalik sebuah telapak tangan. Tetapi harus ada poin penting yang kita harus ingat bahwa sentuh hatinya, Betul. genggam tangan orangnya, peluk dia, maka programmu akan tercapai. Gitu kan. Iya. Nah, kalau kakak membayangkan Indonesia seperti apa, Kak? Saya membayangkan Indonesia itu bagaikan rumah di mana seluruh budaya Nusantara itu ada di situ. Sehingga saling menghargai, saling menghormati. Itulah akan membuat kita Indonesia semakin kuat. Semakin kuat, semakin utuh. Tidak ada terpecah belah. Ya. Dan sebisa mungkin diskriminasi itu harus ditinggalkan. Itu. Baik, Kak Yohana, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih, kami sudah banyak dengar suara dari orang Papua, dari Kak Yohana. Semoga itu bisa menjadi harapan kita bersama. Dan semoga nanti untuk tahun ini kampanye Nama Sarinya berjalan lancar. Terima kasih, Kak Yohana. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu kembali.